Eh, Selamat pagi, teman sejawat apoteker. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul di acara webinar Hisfarsi yang ke-8 yang didukung oleh PT Hexfarm Jaya, yang bertemakan kolaborasi apoteker dan dokter dalam manajemen pengobatan serta pharmaceutical care hipertensi. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya acara akan dibuka oleh Ketua Umum PT Hisfarsi, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Apoteker Dr. Anda Citra Wilia Agus, Master Kesehatan. Kami persilahkan Ibu Citra. Di unmute, Bu. Unmute. Belum di mute. Ya, oke. Ya. Oke, sudah terdengar suara saya? Jelas, Bu. Jelas. Oke ya. Terima kasih Bu Rina. Baiklah, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita pagi ini bisa melakukan webinar. Semoga semua yang berpartisipasi dalam kegiatan ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang saya hormati narasumber, Profesor Muhammad Yogiarto, Dr. SPJP Konsultan, Apoteker Dr. Andes AA Raka Karsana M. serta semua sejawat apoteker rumah sakit yang mengikuti acara ini. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Ketua Hisfarsi Pusat, Bapak Dr. Apoteker Amirzal Marzuki MKes, karena seharusnya beliau yang akan membuka acara ini, tapi karena pada waktu yang sama hari ini, beliau juga harus menghadiri rapat Dewan Pengawas Rumah Sakit di Palembang, sehingga beliau mendelegasikan kepada saya. Semoga sejawat berkenan dengan ini. Hari ini kita masih merasakan kesedihan yang mendalam dan kehilangan atas gugurnya sejawat kita, Apoteker Dini Susanti, SSI, Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pertamina Jaya, yang telah ikut berjuang dalam pandemi COVID-19. Untuk itu, kami dari pengurus Pusat Hisfarsi mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, dan semoga kepergian almarhumah husnul khotimah. Amin. Dan tentunya kita semua juga berharap tidak ada lagi apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya yang gugur dalam menangani pasien COVID ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan meluangkan waktunya di hari libur, mungkin hari ini ya Prof. Raka, Sama untuk saja. memberikan Liburnya 6 bulan. materi dalam rangka peningkatan kompetensi apoteker. Terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi untuk tim yang sudah berkolaborasi dengan baik sehingga terlaksananya acara webinar PP Hisfarsi yang ke-8. Walaupun semua berada pada daerah yang berbeda-beda dan jauh, tapi tepat satu dalam himpunan seminar farmasi rumah sakit. Terima kasih juga kepada PT Hexfarm Jaya Kalbek Company yang sudah ikut berperan dalam kegiatan ini, sehingga bisa membantu meningkatkan kompetensi apoteker rumah sakit. Kami mengamati antusias sejawat apoteker untuk selalu mengikuti acara webinar ini dalam rangka meningkatkan kompetensi sangat besar. Terlihat dari selalu banyak partisipan yang ikut di dalam webinar-webinar kefarmasian, baik yang dilakukan oleh Hisfarsi ataupun oleh organisasi-organisasi lainnya. Bahkan sampai melebihi kuota. Hari ini mungkin partisipannya sudah sampai 700-an,
Dan mungkin masih ada yang belum bergabung ya, karena mungkin ada kegiatan, karena kita tahu kegiatan kita lakukan pada hari libur, hari Sabtu gitu. Mungkin ada yang masih menjalankan kegiatan lainnya. Tapi biasanya itu kuota sampai memenuhi semuanya. Tema yang dipilih untuk webinar kali ini yaitu kolaborasi apoteker dan dokter dalam pengobatan hipertensi. Tema ini tentunya sangat implementatif sekali dalam pelayanan pasien di rumah sakit yang saat ini tentunya sudah menerapkan pasien center care. Maka kolaborasi antara profesional pemberi asuhan, dokter, apoteker, perawat, dan ahli gizi itu sangat dibutuhkan, sehingga pasien mendapatkan outcome yang sesuai dengan harapan terapi. Nah, kita tahu terapi itu dari suatu obat harus kita koordinasikan dengan dokter, karena kita juga tahu indikasi suatu obat itu ada beberapa macam, dan pasien bisa diinformasikan obat yang diberikan oleh dokter itu sesuai dengan harapan dari dokter yang menerapi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemberian informasi. Sebagaimana tadi kita sudah diskusi sebelumnya dengan Prof. ya Prof. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa untuk kegiatan rutin tahunan PP Hisfarsi, yaitu pertemuan ilmiah tahunan yang biasa dilakukan setiap tahun. Untuk tahun ini yang direncanakan di Jogja tanggal 22 sampai 24 Juli, itu kita mundurkan menjadi tanggal 1 sampai tanggal 3 September 2021. Penyebabnya tentu kita semua sudah paham ya, karena sangat berisiko apabila kita adakan pertemuan-pertemuan seperti itu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kegiatan bisa kita laksanakan lagi. Kami mengingatkan kepada sejawat semua, khususnya yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan langsung dengan pasien, seperti visit ke pasien, pemberian obat langsung di rawat jalan, ataupun pemberian konseling kepada pasien, agar selalu menggunakan APD sesuai dengan zona tempat pelayanan. Dan juga harus mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan pernah lengah sekalipun, karena sekali kita lengah, virus akan mengintai di mana-mana. Demikian kata sambutan dari saya, mewakili Ketua Hisfarsi Pusat. Kue talam, kue serabi, dimakan di pinggir kali. Selamat meningkatkan kompetensi, sehingga bisa diterapkan di rumah sakit sendiri. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ke-8 Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit dengan tema Kolaborasi Apoteker dan Dokter dalam Pengobatan Hipertensi pada tanggal 29 Agustus 2020 saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Citra. Kami akan lanjutkan acara webinar ini, namun sebelum acara webinar ini dimulai, untuk kelancaran acara ini, kita akan berdoa sebentar menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara pertama, paparan dari sebelumnya terima kasih ya Prof yang sudah berkenan bergabung dalam acara webinar Hisfarsi ini. Sebelum Prof memaparkan materi, izin ya Prof untuk saya membacakan kurikulum vitae Prof. Nama Prof. R. Muhammad Yogiarto, SPJP, konsulen PH FASCC. Beliau dilahirkan di Kediri tanggal 4 Januari tahun 1949, beragama Islam, dan beliau mengikuti dokter umum di Fakultas Kedokteran UNAIR dan lulus tahun 1975.
Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dokter ahli penyakit jantung di FK Unair dan lulus tahun 1977. Beliau juga mengikuti pendidikan di bidang kateterisasi dan intervensi jantung di Rumah Sakit El Hospital Dose, Paris, Prancis tahun 1981. Kemudian tahun 1983 beliau menjadi dokter ahli penyakit jantung dan pembuluh darah FK Unair dan konsultan kardiologis. Tahun 2008 beliau diangkat sebagai guru besar kardiologi dan kedokteran vaskuler. Adapun karir beliau, pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Ilmu Penyakit Jantung FK Unair periode 2001 sampai 2004. Kemudian Ketua Departemen SMF Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler tahun 2004 sampai 2011. Dan sudah banyak jabatan yang sudah diemban oleh beliau dan tidak kita ragukan lagi ya kemampuan beliau di dalam hal spesialisasinya. Mungkin dari saya itu yang akan saya sampaikan untuk kurikulum Profesor Dr. R. Muhammad Yogiarto. Mungkin Prof bisa melanjutkan dengan topik yang akan diberikan pada webinar ini. Silakan Prof. Terima kasih Ibu Dr. Apoteker Rina Mutiara, Magister Farmasi. Kita akan menyampaikan presentasi saya. Sebentar saya siapkan. Sudah nampak di layar? Sudah, Prof. Sudah ya? Jadi slide yang pertama saya sudah kelihatan semuanya? Jelas, Prof. Sudah. Sudah, Prof. Sudah. Bisa kita mulai ya? Iya, silakan, Prof. Kita mulai ya? Iya, silakan, Prof. Ya, monggo, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan terima kasih kepada pengurus Farsi yang telah memberi kesempatan saya untuk ikut berkolaborasi yang secara nasional. Yang sebelumnya kita sudah mengerjakan di Surabaya. Kolaborasi ini sangat penting. Dan oleh itulah pagi ini saya akan menyampaikan suatu update in management of hypertension. Kenapa kita semuanya harus tahu? Oleh karena sampai saat ini hipertensi merupakan suatu masalah public health yang cukup besar. Kenapa? Karena hipertensi merupakan suatu major risk factor untuk penyakit kardiovaskuler dengan akibat menyebabkan suatu morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi. Ini kita lihat dari slide ini, ternyata hipertensi merupakan nomor yang atas dibandingkan merokok, kolesterol yang tinggi, kekurangan berat badan, dan juga yang kegemukan. Dengan demikian, kita harus melakukan suatu intervensi yang khusus kepada hipertensi ini tadi. Di samping itu, hipertensi saat ini diproyeksikan pada tahun 2025 nanti, prevalensinya akan meningkat. Yang pada tahun 2000 awalnya hanya 26%, nanti pada tahun 2025 akan meningkat cukup banyak. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia juga cukup tinggi. Yang penting juga adalah diketahui bahwa hipertensi dengan komplikasinya pada pasien-pasien kita ada beda yang cukup bermakna. Kalau orang Eropa ada komplikasi stroke dan penyakit jantung koronernya, di Asia pun demikian. Cuma orang Asia lebih rentan untuk terjadinya stroke dan hipertensi karena lainnya. Dengan demikian, kematiannya cukup tinggi. Oleh karena itulah, maka kita melakukan suatu telaah hipertensi pada orang-orang Asia di sini. Ini adalah laporan yang terakhir yang saya dapatkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Dimulai dari umur 45 sampai usia 65 tahun ke atas. Dan nampaknya kalau dibuat rata-rata,
40% penduduk Indonesia itu adalah hipertensi. Saat ini penduduk Indonesia dikatakan sudah mencapai 270 juta. Jadi kalau 40%-nya hampir separuhnya ya penduduk kita ini yang hipertensi. Itulah yang menjadi masalah. Prevalensi yang tinggi. Masalah berikutnya adalah bahwa orang-orang hipertensi di Indonesia kita ini yang datang kepada kita ini dapat kita katakan sebagai fenomena daripada iceberg atau fenomena gunung es. Apa itu yang kita maksudkan? Kalau kita naik perahu, maka dari jauh akan tambahlah puncak daripada gunung es tadi itu. Puncak dari gunung es tadi, dengan di bawahnya tadi itu adalah orang-orang dengan hipertensi yang datang pada kita sudah dalam keadaan terlambat. Sudah terjadi kerusakan target organ, yaitu otak, mata, jantung, ginjal, atau kadang-kadang kesemuanya. Sedangkan yang sebagian besar, pasien hipertensi itu adalah yang tanpa keluhan. Ya ini tidak datang kepada kita. Ini kalau zamannya sekarang ini, zamannya COVID-19 ini adalah OTG. Ini hipertensi yang asimptomatis, tapi kalau COVID yang orang kena tapi tanpa gejala. Ini justru yang berbahaya. Karena seringkali orang yang asimptomatis itu, kalau diberitahu menderita hipertensi, dia seperti yang lainnya denial. Denial itu tidak mau mengakui. Tensi saya ini 200, Prof. Tapi saya tidak apa-apa, buat apa saya minum obat? Terus saya jawab, kalau sudah apa-apa, nanti saya tidak bisa apa-apa. Kenapa? Kalau sudah stroke, bagaimana? Kalau sudah perdarahan, bagaimana? Kan itu adalah suatu kondisi point of no return. Ya kalau stroke-nya ringan, kalau nanti stroke lama dan berbaring lama, akan menyusahkan pasien sendiri dan juga pada keluarganya. Jadi tugas kita adalah active case finding, mencari pasien-pasien hipertensi yang asimptomatis untuk diberitahu bahwa dia perlu berobat agar tidak terjadi kerusakan target organ tadi. Dalam hipertensi ada istilah namanya hypertension in millimeter are a meter. Artinya apa? Bahwa makin tinggi tekanan darah seseorang itu, makin berisiko untuk terjadinya komplikasi kardiovaskuler, yaitu kerusakan organnya dan bahkan bisa menyebabkan suatu kematian. Dikatakan bahwa peningkatan tekanan darah sistolik sebesar 20 mm merkuri dan tekanan diastolik sebesar 10 mm merkuri meningkatkan risikonya 2 kali normal. Kalau seseorang pasien dengan tensi 115, kemudian tensinya menjadi 135, risiko untuk terjadinya komplikasi kardiovaskuler naik lebih 2 kali. Dan makin tinggi tekanannya, makin berisiko lagi. Jadi kalau seseorang tekanannya 135 menjadi 175, risikonya bisa sampai 6-8 kali lipat untuk terjadinya stroke, sudden death, dan gagal ginjal. Nah, ini yang penting. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau tadi peningkatan 20 mmHg menyebabkan risiko, kita tahu ternyata hanya dengan 20 mmHg bisa menurunkan risiko terjadinya ischemic attack 7%, mencegah terjadinya stroke 10%. Saya beri contoh sekarang. Kalau seseorang tensinya 160, turun menjadi 140, berarti turun 10 kalinya kan? Turun dari 20. Jadi risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner berkurang 70%. Sedangkan untuk terjadinya stroke, insya Allah tidak terjadi stroke kalau dari 160 menjadi 140. Demikian juga dengan tekanan darah sistolik, diastoliknya. Kalau turun 2 mm merkuri, dia bisa berkurang untuk risiko terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke 5 dan 15%. Jadi, kita harus melakukan suatu intervensi pada pasien tadi sejauh bisa dia diturunkan. Pertanyaannya adalah bahwa orang-orang yang OTG tadi atau yang asimptomatik tadi itu perlu kita beritahu bahwa risiko kematian akibat hipertensi cukup tinggi. Infark miokard akut bisa sampai 25%, stroke 40%, dan akhirnya juga bisa gagal jantung. Nah, yang jadi pertanyaan adalah seringkali
kalau orang hipertensi itu bisa diturunkan sampai berapa jauh? Menjadi normal itu berapa? Apakah sama pada orang muda dan orang tua? Dan menurut literatur, dan dari GNC yang kita sepakati sekarang, seseorang dianggap normal kalau tekanan darahnya 140 sistolik dan 90. Itu adalah orang yang hipertensi saja tanpa kelainan target organ, tanpa ada gejala-gejala lainnya. Tapi kalau dia ada stroke, ada infark, ada kelainan ginjal, ataupun ada penyakit komorbid lainnya, diabetes mellitus, penurunan tekanan darah dianjurkan di bawah 130/80. Kenapa demikian? Karena di dalam laporan dan penelitian pada pasien-pasien dengan complicated atau hipertensi dengan komorbid, tekanan darahnya the lower the better, supaya tidak terjadi progres daripada kerusakan ginjal, kerusakan daripada otak, dan lain-lainnya. Nah ini pertanyaan berikutnya. Apakah pada orang tua sama? Ada istilah the lower the better atau how low can we go. Ternyata disepakati kalau usianya 60 dianjurkan tekanan darahnya sistolik 150/90, kalau di bawah 60 bisa lebih rendah lagi. Tapi itu pun juga seringkali tanda petik. Oleh karena seringkali, Dok, Prof, saya kalau sudah 130 itu ngeliem. Kita tidak boleh melakukan suatu regulasi terapi hanya berdasarkan guideline. Kita harus mengobati pasien itu seutuhnya. Jadi ya tidak kita turunkan terlalu rendah. Kalau dia memang 130 sudah tidak nyaman, ya kita berikan dosisnya lebih kecil agar tensinya bisa 140/90. Kenapa demikian? Pada orang-orang dengan usia lanjut, terjadinya suatu toleransi pada sistem sirkulasi pada organ tersebut. Kalau dia pada biasanya 170 nggak apa-apa, kemudian pada 130 ngeliem, artinya bahwa dia cerebral perfusion pressure-nya, cerebral blood flow-nya menjadi berkurang pada kondisi yang rendah. Dan dengan demikian bisa terjadi suatu transient ischemic attack. Jadi kita harus meningkatkan targetnya di atas target sesuai dengan guideline. Dan itu tidak masalah. Jadi pengobatan hipertensi tidak mutlak sesuai guideline, selalu harus ada individual tiap orang-orang masing-masing. Nah, sekarang kita melakukan suatu diagnostik dan terapi. Sebelum kita melakukan suatu terapi, tentu kita harus tahu fisiologi daripada hipertensi dan patofisiologinya. Dengan demikian, kita bisa melakukan suatu titik tangkap kerja site of action dari obat tadi sesuai dengan patofisiologinya. Kita lihat sekarang. Tekanan darah ternyata adalah suatu manifestasi dari cardiac output dan tahanan perifer, di mana cardiac output itu sangat dipengaruhi oleh preload dan kontraktilitas daripada jantung. Dan preload tadi dipengaruhi oleh suatu jumlah volume, terutama di dalam renal sodium. Dan heart rate juga dipengaruhi oleh sistem simpatis. Dan yang lebih penting lagi, tahanan perifer ini. Tahanan perifer, pembuluh darah vaskuler kita itu bisa vasodilatasi, bisa vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi berarti tinggi, itu yang menyebabkan hipertensi. Jadi nampaknya di dalam regulasi tekanan darah, yang penting ada 3 hal. Renal sodium retention, sympathetic nervous system, dan yang terakhir adalah renin angiotensin aldosteron system. Kita akan membicarakan khususnya renin angiotensin aldosteron system. Kenapa demikian? Karena di dalam mekanisme ini akan tercakup juga permasalahan daripada sistem simpatis dan sistem renalnya juga. Kita lihat di sini. Nah, renin angiotensin aldosteron system adalah merupakan suatu central role untuk terjadinya patofisiologi hypertension. Dan terutama permasalahannya adalah akibat masalahnya pada angiotensin 2. Kita tahu bahwa angiotensin 2 itu dibentuk oleh angiotensin 1,
dengan enzimnya angiotensin converting enzim dirubah menjadi angiotensin 2. Tapi tidak dilupakan, ada juga mekanisme lain yang membentuk angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 melalui yang non-ACE. Ini yang paling dipertimbangkan. Dan yang lain-lainnya ini adalah suatu yang akan cukup. Kalau angiotensin 2 ini bisa menyebabkan hipertensi karena angiotensin 2 tadi akan menempel pada reseptornya, pada AT1 reseptor, di mana AT1 reseptor tadi akan terangsang oleh angiotensin 2 menyebabkan vasokonstriksi. Tahanan perifernya akan meningkat dan menyebabkan rangsangan pada sel growth, pada sel vaskulernya, pada sel otot miokardnya, dan yang lainnya. Jadi ada vascular hypertrophy, ada left ventricle hypertrophy. Tapi di samping itu, angiotensin 2 bisa menyebabkan juga rangsangan pada sistem simpatis. Dan tidak kalah pentingnya, angiotensin 2 pada kelenjar supraadrenal menyebabkan pengeluaran sistem aldosteron yang menyebabkan sodium water retention. Jadi sekali lagi, RAA sistem ini akan menyebabkan 3 hal. Sodium water retention, vasokonstriksi, simpatetis, dan akhirnya menyebabkan hipertensi. Jadi bagaimana kalau begitu kita melakukan satu terapi strategi hipertensi? Kita harus mencegah bekerjanya angiotensin 2 ini agar tidak terjadi hipertensi. Tapi perlu diingat, angiotensin 2 ini tidak hanya menyebabkan hipertensi. Ada penyebab lain yang menyebabkan kita pertimbangkan bahwa angiotensin 2 itu mempunyai sifat yang juga tidak baik. Dia mempengaruhi sistem hemodinamik dan juga sistem vaskulopatik. Jadi mempengaruhi juga reologi darah. Dia bisa menyebabkan mudah terjadinya trombosis, mudah terjadinya platelet agregasi, dan mudah terjadinya superoxide. Yang lebih penting lagi, dia juga menyebabkan vascular growth. Dia menyebabkan remodeling vaskuler, remodeling daripada kardiak, left ventricle hypertrophy, hipertrofi daripada smooth muscle daripada pembuluh darahnya. Akibatnya pembuluh darah perifernya tahanannya meningkat. Dan di samping itu, dia bisa menyebabkan takikardi. Jadi, kalau kita bisa mencegah bekerjanya angiotensin 2, bisa mencegah terjadinya hipertensi, bisa juga memberi benefit beyond blood pressure lowering effect, atau obat tadi bisa memberikan manfaat pleotropik. Nah ini, kalau angiotensin 2 mengenai AT1 reseptornya, ke otak bisa menyebabkan aterosklerosis otak, vasokonstriksi, akhirnya stroke. Pada pembuluh darahnya vasokonstriksi, hipertrofi, juga stroke. Karena vasokonstriksi, PVR-nya vascular tinggi, hipertensi. Pada jantungnya, tensi yang tinggi menyebabkan afterload yang tinggi, terjadi LVH. Di samping itu juga terjadi fibrosis dan remodeling vaskuler. Kalau sudah LVH bisa heart failure, akhirnya juga bisa sudden death. Dan jangan lupa bisa menyebabkan infark miokard akut. Pada ginjal terjadi glomerulonephrosklerosis. Akhirnya bisa terjadi gagal ginjal yang menyebabkan end-stage kidney disease, dan akhirnya bisa gagal ginjal, cuci darah, dan juga meninggal. Jadi dengan demikian, kalau kita bisa mencegah terjadinya bekerjanya angiotensin 2 pada AT1 ini tidak bekerja, insya Allah proses yang ada ini tidak akan terjadi. Ini kita ulangi lagi supaya lebih gampang, bahwa hipertensi menyebabkan aterosklerosis, aterotrombosis, stroke, stroke infark, stroke bleeding, pada mata retinopati, pada jantung kardiomiopati, left ventricle hypertrophy, penyakit jantung koroner, pada ginjal, gagal ginjal, dan akhirnya end stage untuk cuci darah. Jadi sekali lagi, kita akan mulai melakukan satu strategi pengobatan hipertensi berdasarkan RAA system agar tidak terjadi komplikasi kardiovaskuler. Kita lihat di sini, ini adalah suatu kardiovaskular continuum, bahwa hipertensi menyebabkan komplikasi yang saya katakan tadi. Oleh karena itulah kita coba strateginya bagaimana mekanisme kerja obat yang mempengaruhi RAA system tadi. Kita lihat di sini, angiotensin 2, kalau ada, mulai dibentuk oleh angiotensin 1 dengan ACE,
menjadi angiotensin 2 bekerja pada reseptornya. Oleh karena reseptornya bekerja, aterosklerosis hipertensi. Jadi, supaya tidak terbentuk angiotensin 2, kita bisa memberikan ACE inhibitor. Yang berikutnya, karena ACE inhibitor kok masih bisa terjadi angiotensin 2, ada yang non-ACE. Berarti kita melakukan pencegahan angiotensin 2 bukan di dalam proses pembentukannya, kita mencegah bekerja pada reseptor AT-nya, yaitu dengan memberikan angiotensin reseptor blocker. Dan dengan demikian, aterosklerosisnya tidak ada. Tapi jangan lupa, dulu ada obat yang disebut renin inhibitor. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi dan tidak pernah kita gunakan lagi. Nah, kalau begitu, apakah benar bahwa kalau kita melakukan suatu supresi, mencegah terbentuknya angiotensin 2 dengan ACE inhibitor, atau mencegah bekerjanya angiotensin 2 dengan angiotensin reseptor blocker, bisa terbukti mengontrol tensinya dan juga mencegah terjadi komplikasi vaskulernya? Tentunya kita harus melakukan suatu laporan penelitian pada pasien-pasien hipertensi dengan high risk, apakah bisa mencegah terjadinya infark miokard dan gagal jantung, apakah bisa mencegah terjadinya chronic heart failure, apakah dengan RA system modulation juga bisa memperbaiki metabolic syndrome, karena ada obat-obat hipertensi yang dalam jangka panjang bisa mengontrol tensinya, tetapi ada efek sampingnya. Seperti tiazid, dalam jangka panjang dia menyebabkan hiperurikemia. Orang yang prediabetes menyebabkan manifest diabetes. Orang dengan gangguan elektrolitnya. Dan orang dengan tiazid bisa memperburuk gagal ginjalnya. Ini adalah suatu penelitian dengan menggunakan ACE inhibitor atau ARB yang bertujuan mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang ada tadi itu. Dari on target pada orang dengan hipertensi, value ini mencegah terjadinya infark, ini valsartan, ini juga Valian mencegah terjadinya remodeling, juga Valhev ini bahwa valsartan bisa mencegah terjadinya heart failure, dan akhirnya juga bisa digunakan pada pasien dengan gagal ginjal. Jadi nampaknya bahwa obat-obat yang kita gunakan menggunakan ACE inhibitor ataupun ARB dalam evidence base-nya terbukti bisa mencegah, bisa mengontrol hipertensinya, mencegah kerusakan target organnya, otak, jantung, dan ginjal. Ini ada penelitian yang dalam bentuk lainnya. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah bagaimana kenyataan pasien-pasien kita ini yang kita terapi dengan hipertensi. Seringkali pasien yang datang kepada kita itu setelah mendapat obat hipertensi tidak kontrol lagi kepada kita. Akibatnya dia akan gagal pada target organnya. Bisa stroke, bisa kena jantung, bisa kena ginjalnya. Kenapa demikian? Karena adanya kurang serasinya hubungan antara pasien, dokter, dan juga tentunya para pemberi manfaat untuk tadi, termasuk kita bersama ini. Jadi dari farmasisnya, dari dokternya, dari pasiennya. Perlu komunikasi yang intens. Kita seringkali dokter-dokter itu update-update tentang terapi hipertensi, tetapi implikasi di dalam praktik sehari-harinya tidak sesuai. Akibatnya kurang jelas. Maka selain orang-orang itu diberi obat antihipertensi, harus diterangkan kenapa harus minum obat, kapan harus minum obat, kenapa harus kontrol. Tujuannya adalah untuk melihat hasil terapeutiknya dan melihat apakah kemungkinan ada efek sampingnya. Dan kalau sudah terhasil, obat itu dipertahankan. Dan mesti diterangkan, obat hipertensi ini tidak menyembuhkan, tetapi mengontrol tensinya. Itu sangat penting. Dan kalau sudah terkontrol, dipertahankan. Kalau sudah dipertahankan, mungkin dosisnya dulu yang kombinasi bisa menjadi diturunkan. Dengan harapan efek sampingnya sedikit, tetapi regulasi tekanan darahnya tetap cukup baik. Inilah bukti bahwa 70% pasien itu yang berobat, tapi terkeliru ya, dari 100%, 70%-nya itu tidak terkontrol. Dengan demikian, kita harus melakukan suatu adherence, suatu compliance yang bagus agar terjadi koordinasi antara pasien, dokter,
dan farmasis untuk pengobatan pasien obat-obat hipertensi. Hal yang lain yang perlu dipertimbangkan, di samping bisa harus mengontrol tekanan darahnya, pasien hipertensi itu selalu ada komorbid. Seperti juga penyakit COVID itu mesti ada komorbidnya. Dan komorbid pada pasien hipertensi biasanya orangnya gemuk, diabetes, kadang-kadang juga ada hiperlipidemia, kadang-kadang juga merokok dan lainnya. Dan komorbiditas tadi akan sangat mempengaruhi hasil dari pengobatan tadi itu. Makin banyak komorbidnya, makin berisiko seseorang tadi untuk terjadinya kerusakan target organ tersebut. Jadi dengan demikian, di dalam pengobatan hipertensi itu, kita tidak hanya sekedar mengontrol tekanan darahnya, hanya memberi pilnya ini tidak. Kita harus mengevaluasi. Orang ini gemuk, orang ini diabetes, orang ini merokok, minum alkohol, itu pun harus kita intervensi bersama simultan, di samping pemberian obat antihipertensi tadi. Makanya di dalam pengobatan hipertensi harus kita katakan adalah pengobatan yang komprehensif. Tidak sekedar mengontrol tekanan darahnya, tetapi memperbaiki quality of life daripada penderita tersebut. Nah ini. Oleh karena itulah di International Society of Hypertension dianjurkan decision making-nya itu harus adalah suatu yang komprehensif. Nah, dari dulu namanya pengobatan itu mesti dimulai dengan suatu advice, yaitu mengatur diet atau mengatur gaya hidup. Tapi namanya gaya hidup pasti paling susah. Wong disuruh pakai masker aja susah setengah mati, apalagi disuruh diet. Dan kalau tidak berhasil mencapai target goal-nya dengan mengatur lifestyle-nya, kita tentunya harus melakukan suatu intervensi dengan memberikan obatnya. Dan sebelum memberikan obat-obatan tadi, kita harus mengevaluasi adakah kerusakan daripada target organnya, otaknya, jantungnya, matanya, ginjalnya. Apabila tidak ada komorbid dan tidak ada kerusakan target organ tadi, pilihan obatnya adalah lebih gampang. Ya ini kita tentukan hipertensinya itu stadium berapa, stage 1 atau stage 2. Kalau stage 1, kita bisa mulai dengan obat-obat yang ringan. Bisa dengan single terapi atau monoterapi, ataupun juga langsung dengan kombinasi terapi. Dan apabila pasien itu ada komorbidnya, misalkan ada stroke-nya, ada aritmianya, ada penyakit jantung koronernya, pilihannya menjadi berbeda. Kalau kita mendapatkan pasien hipertensi, takikardi, aritmia, apakah obat yang kita pilih? Tentunya obat yang bisa mengontrol tensinya, yang bisa membantu aritmianya hilang, dan bisa mengurangi serangan angina. Pilihannya apa? Tentunya beta blocker. Beta blocker akan bisa menyebabkan regulated hypertension, anti-ischemic, dan anti-aritmia. Itulah yang dimaksud dengan pilihan obat antihipertensi dengan compelling indication. Kita sekarang mulai dengan pengobatan non-farmakologis atau lifestyle. Gampang kayaknya, mengatur diet, memberikan anjuran mengurangi berat badan, mengurangi intake garam, aktivitas fisik, stop rokok. Ngomongnya gampang, tapi pelaksananya paling susah. Apalagi kalau untuk mengurangi berat badan, tambah lebih susah lagi. Padahal kita tahu, kalau bisa menurunkan berat badan 10 kg, kita bisa menurunkan tensi 10 mm merkuri daripada tensi tadi. Kan enak. Nah, kalau tidak bisa mengatur berat badannya, yang disalahkan timbangannya dirusak saja. Aktivitas fisik itu juga banyak. Tapi seringkali tidak sesuai dengan anjuran. Padahal dengan aktivitas fisik yang reguler, bisa meningkatkan HDL, mengurangi berat badan, membuat bodi tubuhnya jadi lebih bagus, mengurangi sistem simpatis, mengurangi juga insulin resisten, dan tentunya bisa membakar fat burning tadi. Penurunan tekanan aktivitas yang cukup bisa mengurangi tensi sampai 7 mm merkuri. Ini di sana ya anjurannya ya. Jalan kalau bisa sebelum rumah turun, jadi jalan dari tempat berhentian bis sampai rumahnya di sana. Nah kalau di sini kan susah. Parkir
jauh dari tempat parkirnya masuk. Kalau kita parkir kan selalu kalau bisa di depan pintu masuk. Beli barang-barang juga begitu. Jadi kita ini kebanyakan inaktif. Padahal dengan aktivitas yang ringan saja kita bisa melakukan suatu kegiatan. Aktivitasnya tadi secara reguler, seminggu 3 kali bisa, dengan intensitas yang sedang, dengan waktu 30 menit jalan, dan aktivitasnya tadi adalah non-kompetitif. Kalau kompetitif berarti katekolamin tinggi, adrenalin tinggi, simpatis tinggi, akan meningkatkan hipertensinya. Nah ini, kalau kita bisa menurunkan berat badan, coba kita lihat di sini. Bisa mengurangi hipertensi, memperbaiki gula darahnya, dislipidemianya akan lebih baik lagi. Merokok juga begitu, menganjurkan gampang. Bahkan yang seringkali dengan bangganya, Prof, saya ini sudah stop merokok 10 tahun, kenapa kok saya masih hipertensi? Kenapa kok saya masih kena serangan jantung? Bapak umur berapa? 65. Jadi berhentinya umur 55. Merokoknya mulai SMA, umur 20. Jadi merokoknya hampir 35 tahun. Itu yang tidak dipertimbangkan. Tapi dia dengan bangganya menyampaikan sudah berhenti 10 tahun. Padahal pengaruhnya sudah 35 tahun yang lalu. Oleh karena itulah dianjurkan jangan merokok. Anti merokok lebih sehat. Nah, tentunya apa yang saya sampaikan tadi itu kelihatannya gampang tapi susah. Akhirnya kita selalu pilihannya adalah terapi farmakologis. Yaitu untuk mencapai target goal-nya paling tidak yang non-complicated di bawah 140, kalau yang complicated dengan target organ di bawah 130. Kita tahu obat anti hipertensi yang beredar di pasaran, di apotek itu coba teman-teman semuanya akan melihat di lemari obat, almari obatnya. Begitu banyaknya obat anti hipertensi. Dan pilihannya bagaimana? Tentunya kita memilih yang dosis yang kecil, tapi bisa memberikan efek terapeutik yang bagus. Dan kalau bisa, single dose. Kalau tidak bisa, ya double dose. Dan yang lebih penting, dengan single dose bisa melakukan suatu terapi long acting sepanjang 24 jam terapinya. Supaya compliance-nya lebih bagus lagi. Dan karena kita obati adalah pasien-pasien yang ambulatoar, bukan yang hypertensive emergency, penurunan hipertensinya tidak usah terlalu cepat, perlu gradual, bertahap, agar tidak terjadi komplikasi transient ischemic attack. Dan tentunya kita harus memilih obat antihipertensi sesuai dengan masing-masing tadi, apakah ada komorbid atau tidak. Ini perkembangan hipertensi, obat antihipertensi mulai diazid sampai kalsium antagonis, ARB dan segala macamnya. Yang penting obat tadi efektif dan toleransinya cukup tinggi. Nah, ini adalah suatu komplikasi atau suatu pembagian bahwa obat-obat itu harus diberikan dengan catatan precaution-nya. Terutama ini kita lihat di sini. Kalau ARB. ARB itu bagus digunakan pada pasien dengan hipertensi yang sudah heart failure, karena dia juga memperbaiki regresi daripada LVH-nya. Dia juga bisa digunakan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Tapi tentunya semua obat biasanya dikontraindikasikan pada pasien-pasien dengan kehamilan. Jadi pasien dengan hipertensi kehamilan tidak bisa digunakan dengan ARB, tapi dengan obat-obat khusus biasanya kita menggunakan alfa-metil dopa. Dan pada yang akhir-akhir ini kita bisa juga menggunakan kalsium antagonis, yaitu menggunakan nifedipin. Beta blocker itu bagus seperti saya katakan tadi, sebagai anti hipertensi, sebagai anti angina. Tapi jangan lupa, tidak semua beta blocker bisa kalau ada heart failure-nya. Jadi harus kita pilih beta blocker yang kardioselektif, artinya mengurangi kemungkinan risiko terjadinya heart failure. Dan juga pada CCB itu juga begitu. Ada kalanya juga menyebabkan suatu efek samping yang ada, yaitu bisa menyebabkan pedal edema atau yang golongan CCB yang lainnya, yang non-dihidropidin menyebabkan AV block. Ini diazid juga saya katakan bisa menyebabkan gout dan yang lainnya.
Jadi dengan demikian, kalau kita sudah mengetahui bahwa lifestyle itu susah, kita langsung melakukan suatu terapi dengan obat-obatan, monoterapi, kombinasi terapi, ataupun langsung dengan double yang fixed dose combination. Seperti kita menggunakan valsartan dengan amlodipin. Itu adalah suatu kombinasi yang counterbalance. Efek samping daripada amlodipin adanya pedal udema dihilangkan oleh valsartan untuk mencegah terjadinya pedal udema. Karena valsartan menyebabkan vasodilatasi pre dan post kapiler, sedangkan amlodipin menyebabkan vasodilatasi hanya post kapiler saja terjadilah pedal udema. Guideline yang ada pada pasien-pasien saat ini banyak, tapi di Indonesia kita banyak mengikuti dari European Society of Hypertension dan European Society of Cardiology untuk acara regulasi daripada hipertensi. Kita lihat di sini bahwa semua obat sebenarnya istilahnya dapat digunakan sebagai first line of treatment of hypertension kalau dia tanpa komplikasi. Tapi kalau dia ada comorbid, pilihannya harus disesuaikan. Jadi boleh pakai thiazide, boleh beta blocker, kalsium antagonis kalau tanpa apa-apa. Tapi kalau dia penyakit jantung koroner, kemudian juga ada hipertensi, kemudian juga ada asma, tentunya kita akan menggunakan kalsium antagonis bukan beta blocker. Dan demikian, respon daripada pengobatannya cukup bagus, tensinya terkontrol, efek sampingnya berkurang, bahkan memberi benefit beyond blood pressure lowering effect. Ini adalah algoritma penggunaan obat-obat antihipertensi, baik monoterapi ataupun kombinasi terapi. Kelihatannya rumit ya, tapi sebenarnya kita bisa secara bertahap saja. Kalau saya lebih suka langsung menggunakan obat kombinasi, oleh karena apa? Pasien yang datang kepada saya selalu dalam keadaan hipertensinya itu bukan stage 1, sudah stage 2 atau stage 3, bahkan sudah dengan komplikasi gagal jantung, gagal ginjal, ataupun stroke. Jadi tentunya tidak mungkin kita menggunakan monoterapi tadi. Nah, tentang kombinasi obat antihipertensi. Yang panah-panah hijau ini adalah kombinasi yang dianjurkan. Yang paling menarik dan sekarang banyak dipakai adalah kombinasi ARB dengan CCB, yaitu kita bisa menggunakan valsartan ataupun dengan amlodipin, dan bisa menggunakan fixed dose combination. Tapi kalau tidak ada, kita menggunakan valsartan alone dan amlodipin alone untuk di-adjust sesuai dengan kombinasinya. Tentunya perlu disampaikan bahwa obat ini harus diminum secara teratur dan reguler. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa efek samping daripada ARB, suaranya terdengar ya? Halo? Halo, ya terdengar Prof. Dengan jelas. Sudah. Terima kasih. Kalau kita menggunakan ARB, itu sangat bagus pada pasien-pasien dengan heart failure. Dan karena ada pengaruhnya yang lainnya, maka di-counterbalance dengan oleh penggunaan daripada CCB-nya. Demikian juga dengan CCB-nya. Kalau ada counterbalance udemanya, maka di-counterbalance oleh ARB-nya sebagai arterio dan venodilator. Akibatnya blood pressure-nya turun, kemungkinan terjadi pedal udema berkurang, dan tensinya bisa terkontrol baik, quality of life daripada pasiennya menjadi cukup bagus. Jadi ARB itu veno dan arteriodilator. CCB itu hanya afterload atau sesudahnya, venodilator. Ini yang menyebabkan terjadinya pedal udema. Di counterbalance oleh ARB tidak terjadi suatu pedal udema. Nah, ini adalah kombinasi-kombinasi yang dianjurkan untuk pengobatan dua obat antihipertensi, ACE inhibitor, diuretik, dan ini adalah literatur evidence base-nya agar kita bisa melakukan suatu terapi dengan benar. Ini guideline ini kelihatannya rumit ya, tapi sebenarnya praktis saja. Kalau kita menghadapi pasien hipertensi, tidak ada kelainan apa-apa, tidak ada diabetes, tidak kolesterol, tidak merokok, tidak apa-apa, enak obatnya, ya sudah. Mulai aja lifestyle, mulailah dengan monoterapi. Tapi yang sering kepada kita itu justru di sini. Dia ada diabetesnya,
dia ada gagal jantungnya, ada stroke, lifestyle pasti susah. Jadi dia mesti langsung kita menggunakan obat-obat yang kombinasi dan langsung kita terapi secara itu. Lifestyle dikerjakan, kombinasi terapi dikerjakan, juga diberikan obat-obat sesuai dengan kelainan target organnya. Jadi itulah dikatakan bahwa pengontrolan tekanan darah harus secara agresif, individual, dan masing-masing tidak sama. Dan kenapa harus kontrol? Karena untuk melihat daripada efek samping daripada obat tadi dan hasil dari pengobatan tadi. Dengan demikian diharapkan pasiennya quality of life-nya lebih bagus lagi. Dan tentunya di dalam menggunakan obat antihipertensi, kita menggunakan guideline. Guideline itu selalu istilahnya sekarang PPK, pedoman pemeriksaan klinik dan standar diagnostik dan terapi. Tentunya dari daerah satu dengan daerah yang lain tidak sama. Dari rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain tidak sama. Tergantung regulasi dan tersedianya obat-obat tersebut di masing-masing rumah sakit dan daerah tersebut tadi. Jadi tetap tidak. Mohon maaf, Prof. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya sudah, ini hampir selesai. Dan dengan demikian, penelitian kita sudah selesai, obatnya kita pilih yang bagus, yang evidence based, dengan harapan pasien tadi bisa terkontrol dengan baik, terdapatlah suatu organ proteksi, risikonya tidak ada, targetnya sudah selesai, dan apa yang kita sampaikan tadi, janganlah hanya diangan-angan saja, langsung dikerjakan. Proaktif, kita menerangkan, menyampaikan, mengontrol, mengevaluasi, dan mengingatkan kapan kontrol dan segala macamnya dengan harapan compliance-nya bagus dan akhirnya terjadilah cerebro, retino, cardio, renal protection, kalau quality of life pasiennya menjadi cukup bagus. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Prof. Yogi untuk paparan materinya yang sangat jelas dan lengkap. Untuk diskusi panelnya terakhir ya Prof. Setelah sesi yang kedua. Sebelumnya sebelum kita lanjut ke pemateri berikutnya, saya akan menyampaikan live polling di mana teman-teman sejawat mohon dapat mengisi live polling ini melalui link yang diberikan. Silakan untuk disampaikan. Nah, ini sudah ada webinar pollingnya. Silakan teman-teman sejawat mengisi, ya, hanya 3 pertanyaan dan cukup mudah ya. Silakan, kami tunggu untuk jawabannya. Sambil menunggu teman-teman sejawat mengisi webinar polling, saya akan sampaikan bahwa materi akan diberikan atau bisa di-download melalui websitenya Hisfarsi. Ya. Kemudian juga saya ingatkan juga untuk peserta yang akan mendapatkan SKP itu 80% dari kehadiran webinar ini. Kemudian juga mengisi post-test dan poin yang bisa mendapatkan SKP adalah minimal 80. Jadi nanti akan saya jelaskan kembali tentang tata cara mendapatkan sertifikat dari webinar ini. Sudah diisi semua? Mohon dapat dibantu host. Baru 41% Bu yang mengisi. Oke. Ditunggu, bisa ditunggu. Berapa menit lagi? Mau 1 menit lagi boleh Bu? Oke. Ya, kita akan tunggu 1 menit lagi untuk webinar polling. Kemudian kita akan
tampilkan hasil dari polling tersebut. Mungkin sambil menunggu, ini ada hasilnya. Kita sudah bisa lihat polling dari 3 pertanyaan. Ya. Yang pertanyaan pertama, pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan pasien terkait pengobatan hipertensi atau multiple choice. Ternyata yang paling tinggi waktu minum obat. Nah, ini perlu mungkin kita sebagai apoteker ini harus diperhatikan bahwa memang waktu minum obat untuk pasien itu ternyata informasinya itu sangat penting ya. Pasien itu mendapatkan edukasi ya berarti dari teman sejawat apoteker. Kemudian berikutnya efek samping obat. Efek samping obat yang kedua, patuhan minum obat, kemudian efek terapi obat. Jadi yang paling penting di sini yang pertanyaan pertama yang paling banyak adalah pertanyaan mengenai waktu minum obat. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua yaitu apa saja keluhan pasien yang sering ditemui terkait efek samping obat dari penggunaan terapi antihipertensi. Di sini yang paling banyak batuk kering ya. Oh ya, ini berarti yang paling banyak menimbulkan efek samping. Kemudian yang kedua adalah pusing. Kemudian yang ketiga udem perifer dan selanjutnya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah dari antihipertensi golongan ARB di bawah ini, manakah yang paling sering digunakan oleh Bapak Ibu? Wah, yang paling besar ternyata kandesartan ya, kandesartan. Mungkin nanti dari hasil polling ini mungkin Prof Yogi bisa sedikit komentar ya Prof ya, nanti pada saat diskusi ya, nanti kan dari hasil polling ini. Yang kedua valsartan, kemudian yang berikutnya irbesartan. Berarti nanti mungkin pemateri bisa mengomentari dari hasil live polling ini. Baik, untuk selanjutnya kami akan melanjutkan pemateri berikutnya, ya, yaitu Bapak Apoteker Dr. Andes AA, mohon maaf ya Pak Rake, Bapak Apoteker Dr. Andes AA Rake Karsana Master Biomed. Mohon maaf kalau ada salah di dalam penyebutan namanya. Oh ya, jadi nama lengkap beliau adalah Anak Agung Raka Karsana. Beliau mengikuti pendidikan farmasi di Universitas Airlangga, lulus S1 tahun 1988, kemudian melanjutkan ke program studi apoteker di universitas yang sama, lulus tahun 1989. Kemudian Magister Ilmu Biomedik IKD Farmakologi di Universitas Udayana, lulus tahun 2011. Riwayat pekerjaan beliau adalah beliau aktif di lembaga penelitian UNAIR, kemudian pernah bekerja di perusahaan swasta, lalu menjadi Medical Advisory Board PT Askes dan apoteker di Intensive Care Unit. Jabatan saat ini beliau menjadi sekretaris tim farmasi dan terapi RSUP Sanglah Denpasar. Kemudian beliau saat ini juga menjabat kepala instalasi farmasi dan menjadi anggota tim penyusun panduan praktek klinis dan juga menjadi anggota komite etik dan hukum. Itu sedikit riwayat kurikulum vitae dari Bapak Apoteker Dr. Andes Rake. Mungkin waktu saya persilahkan kepada
Pak Rake untuk memaparkan materinya selama 30 menit ya Pak. Silakan. Baik. Baik, Bu Rina, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, sejawat yang saya banggakan, yang berkesempatan bergabung pada webinar pagi menjelang siang ini. Salam sehat selalu dan izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada PP Isfarsi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing dan mendiskusikan topik yang berjudul apa nih ya? Pharmaceutical care pada pasien hipertensi, yang saya ketahui betul teman-teman lebih intens bergelut dengan topik-topik ini ya, terutama praktisi farmasi klinik. Saya kira sudah sangat familiar dengan hal ini. Saya awali sebenarnya dengan slide ini, tapi tadi Prof. Yogi sudah banyak menyampaikan tentang tidak terkendalinya tekanan darah pada pasien-pasien hipertensi ya. Dan beberapa dekade yang lalu kita mengenal the rule of 50 ya, dari 100 orang yang menderita hipertensi, hanya sebagian yang tahu dia hipertensi 50%. Kemudian sebagian lagi yang dari yang mengetahui dirinya hipertensi, sebagian berobat. Dari yang berobat itu hanya sebagian yang tekanan darahnya terkendali. Jadi ada apa sebenarnya dengan situasi seperti ini ya? Kita lihat dari tren dari 4 periode waktu yang berbeda ini juga gambarannya tidak berubah. Sehingga tidak mengherankan ada komentar yang dalam tanda kutip setengah frustrasi ya. Dia bilang kita sudah bekerja dengan berat ya, kita sudah melakukan segalanya dengan yang terbaik, tetapi tetap saja tidak kunjung hasilnya menjadi lebih baik ya. Nah, kira-kira apa saja penyebabnya ini? Saya khawatir bahwa publikasi di jurnal ini menjadi salah satu penyebabnya, di mana under adherence atau non compliance terhadap terapi hipertensi terjadi sangat tinggi ya, seperti ini. Lebih dari 50% pasien-pasien hipertensi tidak patuh mengikuti instruksi pengobatannya, sampaikan baik oleh dokter maupun profesional kesehatan yang lain. Sebenarnya ini adalah peluang kalau menurut saya bagi kolaborasi yang efektif antara dokter dan apoteker yang sudah digadang-gadang oleh organisasi profesi masing-masing. Jadi sebenarnya ini peluang yang sangat baik. Dengan demikian kita harap ke depan profil tadi semakin baik, bahwa semakin banyak pasien-pasien hipertensi yang tekanan darahnya dapat dikendalikan. Nah, sebenarnya collaborative practice atau care itu bukan barang baru ya. Di dua organisasi profesi internasional ini jelas-jelas memperhatikan, menunjukkan kepeduliannya tentang pentingnya collaborative care ya. UVIP misalnya di organisasi apoteker sedunia ini, di sana malah dia segregasi menjadi 5 level ya, dari tingkat level of kolaborasi, degree of collaboration ini. Begitu juga di World Medical Association ya, organisasi profesi dokter sedunia, mereka juga memberi respect terhadap pentingnya kolaborasi apoteker dan dokter ya. Nah, kolaborasi ini untuk siapa sebenarnya? Apakah untuk kehebatan dokter atau kehebatan apoteker? Yang jelas bukan ya. Kolaborasi ini adalah untuk kepentingan pasien ya, untuk setinggi-tinggi kepentingan pasien. Oleh karena itu muncullah apa yang kita kenal dengan patient-centered care. Patient-centered care yang filosofinya atau maknanya kurang lebih berisi memberi ruang seluas-luasnya kepada pasien untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka upaya untuk memperbaiki atau mengobati atau meningkatkan derajat kesehatannya. Jadi patient centered ya. Jadi kolaborasi interprofesi, hubungan relationship between the profesional pemberi asuhan itu harus dibangun didasari dengan dua pilar penting ini, yaitu mutual trust dan mutual respect. Harus ada saling menghargai dan saling percaya. Bagaimana mereka bisa saling menghargai? Tidak ada jalan lain kecuali mereka menjaga kompetensinya, baik dari behavior, etik, atau
profesionalismenya, termasuk juga clinically kompeten. Based on the newest atau the evidence based terakhir lah, seperti update dengan kata lain seperti itu. Kalau figur ini adalah model kolaboratif level 1 menurut FIP ya, di mana hubungan antara kolaborasi antara dokter dan apoteker hanya melewati selembar resep ya, atau melalui resep lah. Sekarang soalnya ada yang elektronik ya. Nah, dokter didatangi oleh pasien, memberikan informasi, kemudian memberikan resep ya, karena lebih dari 80% pertemuan antara dokter dan pasien berakhir dengan penulisan resep obat ya. Nah, kemudian setelah itu pasien di sana mendapat informasi A tentang obat itu. Kemudian pasien pergi ke apotek dan ketemu dengan apoteker, meminta atau mengambil obatnya, nebus ya. Apoteker juga memberi informasi. Nah, harapannya apa? Informasi A dari dokter itu juga sama diberikan oleh apoteker A juga, sehingga tidak membingungkan pasien ya. Kita ingat sinyalemen yang disampaikan pada pertemuan bulan lalu tanggal 1 Agustus ya. Dr. Rudi saya masih ingat ya. Dr. Rudi meresepkan methotrexate ya. Nah, kemudian di apotek petugas apotek menanyakan kepada pasien, Bapak sakit kanker apa? Padahal Dr. Rudi meresepkan MTX untuk rheumatoid arthritis-nya. Jadi pasien jadi ketakutan, dan dampak-dampak itu jangan sampai terjadi lagi ya. Jadi pastikan informasi yang diterima pasien sama. Begitu juga untuk supresan ya, imunosupresan. Saya kira untuk kasus-kasus autoimun menimpa banyak dari bagian organ tubuh kita yang berbeda. Ya. Dan obatnya bisa saling silang. Jadi ketika misalnya tocilizumab digunakan pada kasus yang katakanlah misalnya rheumatoid arthritis itu kan di tulang. Ketika dia diberikan untuk irritable bowel disease misalnya yang di gastrointestinal, kita jangan menganggapnya sebagai ini bukan obat saluran cerna, ini adalah obat untuk tulang. Gitu. Jadi untuk penyakit autoimun tidak berlaku organ ya. Sama dengan dia juga digunakan di lupus nephritis ya, tidak berlaku. Ini di ginjal ini bukan. Ini obat tulang bukan obat ginjal, tidak ya. Jadi penyakit yang mendasar itu yang menjadi alasan pemberian obatnya, yaitu apa? Autoimunnya ya. Jadi mungkin banyak obat-obat yang off-label juga, termasuk juga yang multiple indikasi ya. Harus teman-teman waspadai. Kalau dokter menyelenggarakan asuhannya dengan medical care, kemudian perawat dengan nursing care, maka apoteker menggunakan pharmaceutical care, Bapak Ibu. Kita tahu dari definisi yang disampaikan oleh Helper dan Strand tahun 90, kemudian diadopsi oleh FIP tahun 1999, setidaknya ada 3 kata kunci di sana. Yang pertama adalah responsible provision of drug therapy. Sekali lagi, for the purpose of, yang kedua adalah achieving definite outcomes. Yang di ASAP, dia sebut ini sebagai positive clinical outcome seperti itu. Tapi maknanya sama. Kemudian yang terakhir adalah patient quality of life. Ya, saya kira ini juga sama ada di ASAP, cuman di ASAP di goals-nya dia tambah 1. Within realistic, sekali lagi within realistic economic expenditure. Jadi aspek efisiensi dia mainkan di sana. Kita tahu bahwa efisiensi collaborative care atau patient center itu adalah bagian dari WHO Healthcare Quality Dimension. Ya. Saya kira teman-teman semenjak akreditasi sudah paham dengan kondisi pernyataan-pernyataan itu. Nah, baik, apa yang disebut dengan definite outcome kalau kita breakdown, dia bisa cure of the disease. Pasien dengan bacterial infection ditandai dengan leukositosis, prokalsitoninnya positif, mengarah ke bakteri atau hasil kultur, maka diberikan antibiotik yang tepat, penyakitnya sembuh. Kemudian yang kedua, menghilangkan atau mengurangi gejala. Pasien dengan mual muntah misalnya, pasien dengan mual muntah diberikan antiemetik, gejala mual muntahnya hilang. Kemudian menghentikan atau memperlambat proses penyakitnya, disease prosesnya, progresivitas penyakitnya. Pasien hipertensi diberikan antihipertensi, kemudian
tercapai target tekanan darah yang diharapkan, maka dia akan dapat menghindari terjadinya komplikasi pada organ-organ target seperti stroke, infak, miokard, dan lain-lain. Dan berikutnya adalah prevention of disease or symptoms, mencegah timbulnya penyakit atau gejala baru. Ya. Kalau di sini kita bisa lihat contohnya adalah pemberian stress ulcer prevention di ICU pada pasien-pasien yang menggunakan ventilator. Ya. Kita lihat di sana ada ventilator associated pneumonia bundles. Ya. Bundles itu kumpulan evidence, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sana itu untuk mencegah terjadinya aspirasi, kemudian terjadi pneumonia karena menggunakan ventilator. Automatic stop order yang kita lakukan terhadap amikasin, setelah dia 10 hari kita stop, itu adalah upaya kita untuk mencegah terjadinya AKI, ya, atau keterolak yang kita stop dalam 3-5 hari itu adalah bertujuan untuk mencegah timbulnya gastrointestinal bleeding. Jadi kira-kira seperti itulah cakupannya, dan saya kira selaras dengan goals-nya dokter, ya, sehingga kolaborasi ini dalam evidence-nya menghasilkan clinical outcome yang sangat dahsyat. Ya, saya memiliki beberapa evidence tentang hasil kolaborasi yang efektif antara dokter dan apoteker. Nah, apa yang dilakukan oleh apoteker? Apoteker mulai dalam proses asuhan kefarmasian, dia mulai menggali informasi, history taking, mencari data, baik itu subjektif yang berasal dari medical history dari pasien, pernah nggak dioperasi, pernah nggak diopname karena sakit apa, kemudian patient history, ya, family history, ya, apakah ada riwayat kakaknya, bapaknya, neneknya, tantenya yang juga menderita hipertensi atau penyakit kardiovaskuler dan lain sebagainya. Juga social history-nya. Social history itu adalah merokokkah dia, atau pekerjaannya, pelukis atau apa. Nah, dan juga medical history, medication history tentu saja, ya. Di sana kita bisa melakukan reconcile yang sering kita temukan misalnya di emergency atau ketika transfer underward, ya. Kita tahu, ya, saya pernah punya pengalaman seorang pasien dengan hipertensi yang terkendali tekanan darahnya dengan amlodipin dan lisinopril, kemudian mengalami laka lantas, dia masuk UGD, sementara menunggu jadwal operasi dia menginap di regular ward. Ya. Nah, setelah operasi di stop lah antihipertensinya. Nah, ketika antihipertensi di stop, operasi berjalan, pasca operasi dia masuk ke ICU. Nah, setelah dia ICU tekanan darahnya meroket lagi, ternyata lupa bahwa dia harus kembali lagi minum antihipertensi. Nah, itulah pengalaman saya memberi sedikit kontribusi kecil pada saat bertugas di ICU, ya, sehingga tidak terjadi berkelanjutan. Selanjutnya, setelah itu kita melakukan identifikasi terhadap drug-related problem yang ada nggak drug induce misalnya kita lihat di sana, atau ada nggak keluhan yang belum diterapi dan lain sebagainya. Setelah itu kita membuat solusi pengatasan masalah terhadap DRP ini. Selanjutnya memilih kemudian merekomendasikan terapi. Terakhir kita melakukan follow up, termasuk apakah benar dengan rekomendasi terapi. Tentu saja ini dikerjakan bersama-sama dokter, ya. Setting goals juga bersama dokter. Jadi kita follow up, apakah setelah 5 hari tekanan darahnya akan turun menjadi sekian milimeter air aksa, ya. Kalau ternyata tidak, maka atau bahkan terjadi adverse drug reaction, maka kita kembali ke siklus awal, ya. Jadi ini adalah pharmaceutical care itu adalah proses yang continuous, ya, tidak akan berhenti di satu titik, tapi continuous. Ini adalah contoh-contoh drug-related problem, saya kira teman-teman sudah semua paham. Yang pertama itu adalah dose omission, ya, harusnya dapat obat, tapi dia tidak dapat obat. Dan ini lebih ke medication error, jadi ini lebih kepada kesalahan profesional pemberi asuhan. Beda dia dengan yang medication failure to receive, ya. Gagal menerima obat bisa karena dia secara ekonomi tidak mampu membeli, atau shortage, atau kosong di distributor, atau secara psikologis dia tidak bisa diminum obat, itu kendala fisik, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang lain saya kira sama, hampir sudah semua paham. Kalau mau lihat detail klasifikasinya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di Pharmaceutical Care Network Europe ini, ya. Nah, di sana juga ada penyebabnya, ada kategorikalnya. Kalau untuk penelitian biasanya ini sangat menyenangkan, Pak.
Baik, ini saya tidak bahas lagi karena Prof sudah menyampaikan, walaupun sebenarnya sudah ada yang GNC 8, tapi yang GNC 7 ini, 7 ini masih banyak digunakan di center-center ya. Dan ini adalah kategori yang lain yang diadopsi dari apa namanya European Society of Hypertension ya. Ya, yang ini saya tidak ulangi lagi, Prof sudah bahas mungkin sedikit tentang farmakoterapi yang tadi sudah dibahas, saya hanya stressing di RAS-nya ya. RAS-nya aliskiran benar sudah jarang di kita ya, tapi masih dia direkomend di GNC 8 ya. Mungkin di luar masih beredar. Untuk ACE inhibitor, ketika terjadi batuk kering, batuk lah katakan, apa yang kita lakukan? Ketika pasien minum captopril, lisinopril, ketika mereka batuk, jangan kita terburu-buru menjudgment bahwa itu adalah efek samping obat, religius ya. Jangan. Kita diajari menilai dengan naranjo. Kita bisa lakukan re-challenge ya. Stop lagi, kemudian amati. Oh ternyata kalau di stop batuknya tetap aja, berarti bukan itu penyebabnya. Ya, tetap kita harus kritis ya. Kritis ya. Tetapi setelah di re-challenge misalnya juga, atau setelah di stop batuknya hilang, setelah di re-challenge dia batuk lagi, nah itu memperkuat hubungan ya atau relationship antara kausal dan efek. Ya. Jadi yang naranjo nomor 4 itu adalah re-challenge. Nah itu bisa dicoba. Intinya jangan keburu-buru seperti itu. ACE inhibitor tadi benar menyebabkan dia di samping mengkonversi angiotensin 1, mencegah angiotensin 1 ke angiotensin 2 ya, tapi dia juga memblok bradikinin ya. Jadi bradikininnya tidak terurai menjadi fragmen-fragmen inaktif itu. Sehingga bradikinin menumpuk, dialah yang sering dituduh sebagai biang keladi penyebab batuk kering. Tetapi belakangan ada evidence ternyata bradikinin itu punya ion effect, punya efek yang menguntungkan pada MACE itu major adverse cardiovascular event karena efek vasodilatornya, vasodilatasinya. Dia juga menekan growth ya, sehingga tidak terjadi hipertrofi atau juga mencegah menekan ROS ya, kemudian meningkatkan nitrik oksid yang juga punya efek vasodilator. Kalau beta blocker yang spesifik di sini adalah seperti di chart yang Prof tampilkan tadi pada pasien asma, meskipun dia atenolol yang kardioselektif yang blockingnya terhadap reseptor beta 2 di bronkus minimal, tetapi pada pasien asma reseptor beta 2 di bronkus itu menjadi sensitif, hipersensitif. Sehingga tetap juga harus hati-hati. Jangan tidak direkomend diberikan, bisa kontraindikasi. Kecuali memang tidak ada obat lain yang lebih baik. Nah, itu untuk beta blocker ya. Kalau alpha blocker saya kira ini juga kalau ada compelling indikasi seperti atau komplikasi dengan BPH dia sering dimainkan ya. Alpha 1 blocker ya. Seperti prazosin, doxazosin ya. Kalau tidak ada hipertensi, dia malah menimbulkan efek samping jadi hipotensi. Tidak menjadi pilihan, yang dipilih adalah tamsulosin ya, alpha 1 blocker yang selektif bekerja di bladder dan di prostat ya, prostat di reseptor alpha 1A namanya. Reseptor alpha 1 ada 2A dan kemudian yang reseptor alpha 2 ada di presinaf. Tadi Prof sudah menjelaskan dia adalah metildopa. Sebenarnya dia adalah prodrug. Menggantikan dopa yang menjadi dopamin diganti dengan metildopa sehingga yang terjadi adalah metildopamin. Kemudian bukan norepinefrin yang terjadi tapi metil norepinefrin. Dia bertindak seperti neurotransmitter menduduki reseptor alpha 2 di nerve ending ya, ujung saraf di presinaf sehingga tidak terjadi potensialasi atau bukan potensialasi, tidak terjadi cascade ya. Sinyalnya tidak diteruskan sehingga tidak dilepaskan norepinefrin lebih banyak oleh ujung saraf simpatis sehingga rangsangan terhadap reseptor simpatis beta 1 dan alpha 1 di pembuluh darah tidak terjadi dan tekanan darah turun ya. Jadi itu kalau kalsium channel blocker memang ada 3 kelompok tadi yang dihydropyridine grup yang nifedipin yang pinipin itu adalah dominan dia bekerja di pembuluh darah ya, polos pembuluh darah, sehingga pada kardiak dia minimal efeknya. Lain halnya dengan kedua yang lain, derivat feniletilamin yang kita kenal dengan
verapamil, dan satu lagi diltiazem ya, derivat dari benzodiazepin, bukan diazepin, benzodiazepin. Nah, khusus untuk verapamil dia sangat non selektif, sehingga dia juga di samping memblok kalsium channel tipe L, juga dia memblok kalsium channel tipe T, dan dia juga menghambat otot polos di kalsium channel di otot polos pembuluh saluran cerna, sehingga gut motility-nya jadi turun, dan maka efek sampingnya sering konstipasi. Di samping tadi juga ada flushing karena vasodilatasi, ada edema seperti Prof sudah jelaskan tadi, dan bahkan ada penebalan gusi ya kalau jangka lama. Untuk vasodilator khusus untuk hidroksiklorotiazid, jangan kita berharap segera akan menimbulkan efek, karena dia delayed efek tekanan darahnya seiring dengan efek vasodilatasi yang baru muncul setelah beberapa hari ya. Jadi dia punya bayan efek yaitu vasodilatasi ya, sehingga dia bagus penurunan tekanan darahnya. Padahal kemampuannya dia untuk mendiuresis kan jauh lebih lemah dibanding loop diuretik seperti furosemid dan asam etakrinat. Nah, untuk yang aldosteron antagonis, spironolakton, dia sebenarnya dia bekerja di ductus colligentes yang notabene reabsorpsinya sudah minimal, sudah dihabisin di tubulus distalis, dari pasca di tubulus proksimal juga sudah diblok di sana ya, di reabsorpsi terjadi di sana dan di loop venal. Jadi sebenarnya efek diuresis nggak banyak, tapi dia bermanfaat. Efek hormonalnya saya kira itu masih juga ada manfaat untuk beberapa kasus seperti pasca infark, heart failure, dan mungkin juga sites ya pada sirosis tadi. Nah, untuk potasium sparing diuretik ini sering ya istilah dikombinasi dengan tiazid dia untuk mencegah efek samping hipokalemi atau hiperkalemi ya. Yang satu, tiazid menurunkan kalium ya, menyebabkan hipokalemi. Yang potasium sparing diuretik itu menyebabkan hiperkalemi, sehingga kalau dikombin dia bisa menetralkan efek. Dulu ada nama obatnya adalah amilorin, lorinid ya, kombinasi antara hidroklortiazid dengan amilorin. Baik, saya kira kalau vasodilator, sodium nitroglucose dan setelah lagi indapamid ya, kemampuannya dia bukan indapamid adalah thiazide-like diuretik ya. Sodium nitroglucose itu digunakan untuk krisis hipertensi, karena kemampuan menurunkan tekanan darahnya sangat baik. Tadi ini sudah disampaikan, saya tidak ulangi lagi. Ya kita coba lihat di kasus ya, main kasus sekarang. Ini sudah Prof sampaikan tadi. Ini juga sudah kita lihat di kasus. Saya punya kasus laki-laki 95 tahun, tekanan darahnya konsisten 174 mm relaksa, dia tanpa obat dan tidak ada penyakit lain. Tampak dia 30 tahun lebih muda dari usianya saat ini. Nah, mana di antara penyertaan di bawah ini yang benar? Jangan menggunakan ACE inhibitor sebagai terapi lini pertama atau initial terapi. Jangan menggunakan beta blocker sebagai terapi lini pertama. Jangan menggunakan CCB. Jangan menggunakan ARB. Yang terakhir, karena pasien lansia dan tidak ada keluhan, sebaiknya jangan diberikan obat. Nah, mana di antara ini yang tepat? Kalau kita lihat di GNC 8, jelas urutan-urutannya ya, bahwa yang direkomend untuk initial terapi adalah semua kecuali beta blocker. Beda ya sedikit dengan yang GNC 7. Yang GNC 7 itu selalu dia main diuretik diazid dulu. Jadi beta blocker tidak pernah dimainkan sebagai initial terapi pada hipertensi non komplikasi seperti itu. Dan dia bisa punya peran baik mulai hipertensi stage 1 sepanjang ada compelling indikasi seperti pasca serangan jantung, infark miokard dan lain-lain seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada beta blocker di sini ya. Selalu ada thiazide, ACE, angiotensin receptor blocker. Begitu juga pada black ini. Pada Afroamerika, dia tidak direkomend pemberian ACE inhibitor dan pokoknya obat-obat yang bekerja di segmen RAS, renin angiotensin sistem itu tidak direkomend. Karena dia tidak efektif, tidak merespon baik untuk orang-orang Afroamerika ini karena aktivitas reninnya rendah gitu. Jadi kalau aktivitas reninnya rendah diberi obat-obat yang memblok
sistem renin, angiotensin, dia tidak akan memberi respon yang baik. Sehingga rekomendasinya adalah non-RAS. Itu seperti kalsium channel blocker dan thiazide type diuretic. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah kasus kedua. Bapak B, 72 tahun dengan asma, tekanan darahnya 178/86 mm/Hg, sistoliknya bermasalah, diastoliknya masih oke. Kemudian semuanya normal, tidak ada komplikasi. Nah, apa diagnosis Bapak B ini menurut kalau di GNC tidak ada diagnosis ini, tapi di European Society of Hypertension Guideline dia muncul. Ada ya. Kita kenal sebagai isolated systolic hypertension ya. Isolated systolic hipertensi sistolik terisolasi karena sistoliknya yang tinggi ya. Nah, apakah obatnya? Kalau pilihannya bagaimana dengan atenolol? Tadi sudah kita diskusikan, atenolol bukan mungkin pilihan utama meskipun dia kardioselektif ya. Karena ada asma saya ya. Kemudian captopril bagaimana? Captopril tidak ada kontraindikasi di daftar obat yang dijelaskan oleh Prof tadi. Tetapi captopril dapat men-trigger terjadinya batuk kering atau bahkan bronkospasme, ada laporan seperti itu. Dan angioedema ya, penebalan lidah misalnya sehingga dapat menutup saluran nafas seperti itu. Nah, tetapi ingat batuk kering yang di-trigger oleh ACE inhibitor ini ada beberapa kriteria yang memenuhi sebagai risikonya. Nanti kita jelaskan di bawahnya. Kemudian amlodipin, bagaimana dengan amlodipin? Ya, jelas amlodipin adalah pilihannya. Prof sudah sampaikan tadi pada lansia, ya, asma juga dia tidak ada kontraindikasi ya. Jadi sepanjang dia tidak ada kontraindikasi, maka amlodipin menjadi pilihan. Ada lagi sebenarnya pilihan lain yaitu thiazide diuretic ya. Hidroklotiazid bisa kita makan. Atau thiazide like diuretic seperti indapamid, chlortalidon itu boleh dimainkan. Dia lebih long acting ya. Indapamid beredar di Indonesia ya. Kemudian propranolol, atenolol saja tidak pas, apalagi propranolol yang non kardioselektif. Dia jelas-jelas men-trigger terjadinya bronkokonstriksi ya, spasmo bronkos dan sangat dikontraindikasikan pada asma dan COPD, PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Tidak direkomend pada penyakit itu. Nah, bagaimana dengan alpha 1 blockers? Secara di tabel tadi memang tidak dikontraindikasikan. Tetapi kalau kita lihat di BIRS kriteria yang terbaru 2019, jangan pernah memberikan alpha 1 blocker sebagai antihipertensi pada lansia, pada lanjut usia. Nah, jadi kira-kira jelas dari sini kita boleh mainkan amlodipinnya ya sebagai first line therapy. Ini adalah contoh bagaimana edema lidah pada unilateral artinya separuh ya, yang sebelah kanannya. Kemudian parsial, bagian belakang itu menebal. Ini efek dari ACE inhibitor, angioedema, bisa menyebabkan kematian ya, serius. Ini tadi asma sudah disebutkan, yang ini meskipun dia kardioselektif, tetap dia dianggap possible contraindication ya. Di Prof tadi sudah sampaikan. Nah ini, ACE inhibitor induced cough itu ada sebenarnya clinical determinannya. Apa saja clinical determinannya? Yang satu adalah usia lanjut usia ya. Lanjut usia maksudnya lansia ya. Kalau usia lanjut katanya sialan ya. Nah, ini lansia, lanjut usia ya. Tadi di kasus pasien kita usianya di atas 65 tahun. Jadi dia adalah menjadi clinical determinant untuk terjadinya batuk kering ya. Demikian juga yang gendernya perempuan ya, juga kalau menggunakan lipid lowering agent seperti statin, growth dan lain sebagainya. Maaf, low bed. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah Journal of the American Geriatric Society. Di sini disebutkan bahwa avoid use as an antihipertensive untuk alpha 1 blocker untuk hipertensi ya, seperti doxazosin, prazosin, dan terazosin. Lanjut, saya masih punya kasus, ini dari kasus 3. DW laki-laki 50 tahun diputuskan boleh pulang dari rumah sakit pasca infak miokard akut ya. Medical history-nya apa? Jadi dia hipertensi, batuk kering karena captopril. Kemudian ini terbalik ini.
Sebenarnya ini pas medication history, sebenarnya ini medicationnya captopril ya, kemudian dalam dosis terbagi di stop karena pasien batuk, sudah diganti dengan valsartan sekian. Nah, sebelum pulang hasil ekokardiogramnya menunjukkan hal-hal seperti ini. Pendekatan terbaik untuk menangani pasien hipertensi ini adalah apa? Stop valsartan, tambahkan diltiazem, lanjutkan valsartan dan tambahkan bisoprolol, stop valsartan dan tambahkan hidroklorotiazid, lanjutkan valsartan dan tambah diltiazem, lanjutkan valsartan dan tambahkan lisinopril. Mana ini? Nah, tadi di compelling indication, di slide-nya Prof, terlihat jelas bahwa pasca infak itu yang primadona sekarang adalah RAS blocker plus beta blocker. Ya. Jadi dalam hal ini, maaf Pak Rake, waktunya ya, tinggal 2 menit lagi. Baik Ibu, sudah mau selesai. Jadi jawabannya adalah B ya. Lanjutkan valsartan dan tambahkan bisoprolol. Valsartan dan lisinopril, ARB dan ACE inhibitor itu sebenarnya tidak direkomend untuk dikombinasi ya, karena risiko terjadinya hiperkalemi yang dampaknya juga berakibat pada fungsi renal atau ginjal. Ya. Baik. Ini bukti-bukti, ini mungkin di Prof tadi ada juga ya. Level of evidence-nya cukup baik, tertinggi ya, bahkan strength of evidence, class of evidence juga cukup tinggi ya. Satu. Sebetulnya masih ada beberapa kasus, saya tidak lanjutkan. Saya langsung saja ke kesimpulan mungkin ya. Ini yang lebih lengkap SOAP-nya silakan dibaca sendiri. Saya simpulkan saja bahwa yang pertama, kolaborasi antara dokter apoteker adalah suatu keniscayaan ketika kita membicarakan tentang patient centered care. Jadi kolaborasi itu mutlak antara dokter dan apoteker, bahkan dengan profesional pemberi asuhan lain. Nah, dalam upaya memelihara mutual trust dan mutual respect yang mendasari kolaborasi dan reaksi antara kedua profesi itu, maka seorang apoteker harus menjaga kompetensinya. Kemudian pharmaceutical care merupakan proses berkesinambungan yang menjadi tanggung jawab apoteker dalam memberikan asuhan terapi khususnya yang berkaitan dengan obat, tetapi yang berorientasi kepada pasien, termasuk pasien hipertensi. Yang terakhir, terdapat banyak pilihan antihipertensi, tapi seorang apoteker harus mampu menilai pilihan obat yang tepat bagi pasien hipertensi sesuai dengan kebutuhan klinisnya, serta mewaspadai efek-efek yang tidak dikehendaki. Yang terakhir, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Untuk itu, selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Rina selaku moderator. Silakan Bu Rina. Baik. Terima kasih pada Bapak Apoteker Rake yang sudah memaparkan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga dilengkapi dengan contoh kasus-kasus yang sering kita jumpai di praktek ya Pak Rake. Kemudian untuk mempersingkat waktu, selanjutnya adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Adalah waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu diskusi dan tanya jawab. Namun sebelumnya saya sampaikan silakan teman-teman sejawat untuk pertanyaan dapat ditulis di Q&A. Di situ sudah akan bisa terlihat. Nah, ini ditujukan kepada Prof. Yogi dari Apoteker Dian Nurwidayanti. Mungkin nanti dari mohon izin Prof, mungkin Prof akan menyampaikan semuanya sekaligus atau satu-satu, mungkin sekaligus aja ya Prof ya untuk mempersingkat waktu. Jadi dari Apoteker Dian Nurwidayanti kepada Prof Yogi, jika pasien CKD mendapatkan ACE inhibitor dan ARB mengalami efek samping batuk kering, terapi apakah yang sesuai untuk pasien tersebut, di mana pasien tersebut masih tinggi tensinya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua dari Apoteker Yovita Diane, sebentar ya, izin bertanya kepada Prof, jika menggunakan monoterapi, pilihan pertamanya sebaiknya CCB atau ATI atau ARB ya Prof.
jika pasien tanpa komplikasi apapun. Mungkin itu 2 pertanyaan dulu ya, Prof. Silakan Prof. Yogi menjawabnya. Terima kasih kepada Ibu Dian. Wah, ini lagi ngetren Ibu Dian. Mohon maaf. Gak apa-apa, guyon-guyon. Pertanyaan sangat bagus ini. Dan itu sering kita hadapi dalam praktek sehari-hari. Pada pasien kita dengan CKD yang sudah mendapatkan beberapa macam obat, apalagi kalau pasiennya itu sudah end state, regular HD, tidak ada masalah. Cuma kalau ada efek sampingnya dengan menggunakan ACE atau ARB, kita bisa menggunakan kalsium antagonis. Kalsium antagonis yang sering kita pakai pada pasien dengan CKD adalah amlodipin atau nicardipin. Bahkan nicardipin ini adalah keistimewaannya. Dia juga di samping sebagai obat antihipertensi, dia itu juga punya sifat antireumatoid yang cukup bagus. Dan dosisnya juga bervariasi. Jadi kalau dia dengan ACE atau ARB batuk, kita gantikan dengan kalsium antagonis, amlodipin ataupun nicardipin. Untuk Ibu Yovita sekarang, tentang CCB, ARB, dan juga yang lain-lainnya sebagai first line of treatment. Tidak ada yang mutlak di dalam pemilihan obat first line, sesuai dengan kondisinya masing-masing, sesuai dengan sarananya masing-masing. Kita menganjurkan ACE, ARB, tapi di apoteknya, di daerahnya nggak ada. Tapi kalau kita anggap bahwa itu semua ada, tentunya kita pilih yang cukup bagus. Kalau dia tensinya tinggi, orangnya tua, tadi bisa dikatakan mungkin isolated hypertension, kita bisa pilih CCB. Tapi kalau dia aktif, anak muda, dan dinamik, kita bisa menggunakan beta blocker. Apalagi dia emosinya tinggi, kita bisa menggunakan beta blocker karena dia hipertensif dengan kondisi istilahnya sympathetic overdrive, aktivitinya tinggi. Jadi drug of choice-nya bisa beta blocker. Itu yang saya sampaikan. Untuk yang pertanyaan berikutnya mungkin diteruskan. Ada yang tadi bertanya tentang terapi hipertensi apakah seumur hidup. Tadi sudah sampaikan bahwa hipertensi itu tidak sembuh karena 95% pasien hipertensi adalah hipertensi yang esensial. Artinya tidak tahu sebabnya dan secara genetik. Jadi tujuan daripada obat antihipertensi adalah mengontrol tensinya, tetapi tidak menghilangkan. Dan kalau sudah terkontrol, kita cari obatnya yang paling minimal, dosisnya paling rendah. Dan istilah seumur hidup itu adalah ya, apa ya, kalau mau hidup ya minum obat. Jadi dosisnya low dose control hypertension. Yang menarik lagi adalah tentang pertanyaan ACE inhibitor dan ARB, tentang efek pleiotropiknya. Kedua-duanya mempunyai sifat pleiotropik. Mekanisme kerjanya agak berbeda. Yang lebih menarik adalah bagaimana penggunaan ACE inhibitor pada pasien dengan adanya diabetes mellitus dan hipertensi. Ada suatu penelitian yang disebut Europass study, meskipun pasien itu normotensi, tetapi dia diberi ACE inhibitor, yaitu diberi perindopril. Tujuannya adalah bukan untuk antihipertensi saja, tetapi dia juga untuk anti-remodeling, regresi plak, mencegah progres daripada coronary atherosclerosis post-PCI ataupun post-CIBG. Di samping itu dia juga bisa meregresi LVH. Karena dengan adanya hambatan pada angiotensin 2-nya, growth faktornya juga terhambat. Mungkin teman-teman ingat, kenapa sih ada ACE kok kemudian ada ARB? Yaitu justru historinya bahwa ACE itu sangat bagus. Tetapi meskipun sudah mendapat ACE, kenapa tidak terkontrol? Ada non-ACE tadi, ACE inhibitor yang dipakai Cimasa tadi. Jadi kita mencegah bekerjanya angiotensin 2 pada reseptornya. Dan kemudian ARB ini efek samping batuknya lebih sedikit. Sehingga akhirnya saya hampir-hampir tidak pernah menggunakan captopril karena prefer ke ARB, dan apalagi sekarang ARB banyak sudah di pasaran dan ada di BPJS. Pasien kita ini kan sebagian besar pasien BPJS. Dan
itulah penggunaan obat-obat ARB cukup banyak. Ada lagi pertanyaan tadi tentang penggunaan ACE ARB diuretik pada pasien heart failure. Ini menarik. Karena apa? Pasien dengan heart failure biasanya penyebabnya adalah hipertensi. Jadi kita memilih obat antihipertensi yang bisa mengontrol tensinya, tapi juga memperbaiki heart failure-nya. Ada obat yang baru, yang kombinasinya adalah valsartan dengan sacubitril. Dia bisa memperbaiki heart failure-nya, terutama pada pasien-pasien dengan congestive heart failure tadi itu. Yang berikutnya ini tadi, tentang pada pasien dengan COPD dan heart failure. Pada COPD, pilihannya jangan pakai ARB, jangan pakai ACE, kita memilih menggunakan kalsium antagonis. Dan kalau pada orang tadi masih ada udemanya, kita beranggapan bahwa udemanya itu bisa juga karena kalsium antagonisnya, juga bisa karena congestive heart-nya. Itu harus kita cek dengan mengevaluasi fungsi jantungnya. Untuk evaluasi fungsi jantung, teman-teman tahu kan biasanya kita menggunakan ekokardiogram. Ekokardiogram itu terutama mengevaluasi kontraktilitas jantung untuk fungsi sistoliknya dengan mengatakan mengukur ejection fraction-nya. Tapi itu kan sarana yang cukup sophisticated, menggunakan alat yang cukup baru. Ada parameter yang secara patologi klinik mengevaluasi adanya gangguan fungsi jantung dengan mengevaluasi natriuretic peptide tadi, yaitu mengevaluasi brain natriuretic peptide atau NT-proBNP. Dan itu bisa dikerjakan dengan mengambil darahnya tanpa melakukan suatu pemeriksaan ekokardiogram. Apabila kadar NT-proBNP-nya tinggi, berarti adalah heart failure. Tapi kalau NT-proBNP-nya normal, berarti sesaknya non-kardiak, mungkin suatu COPD. Di UGD sekarang kita ini punya paket, namanya paket cardiac enzim, mengecek NT-proBNP, mengecek CKMP, mengecek troponin, sekarang ini ditambah didimer. Karena sesak itu banyak sebab. Heart failure, pneumonia, atau dua-duanya, dan kemungkinan COVID. Jadi kita melakukan suatu pemeriksaan dengan itu. Kalau itu semua ada, ya berarti ini bukan heart failure saja, tapi juga ada pneumonia yang mungkin COVID tadi. Jadi pemeriksaan NT-proBNP bisa membantu membuat diagnostik untuk evaluasi heart failure-nya tadi. Yang berikutnya lagi apa tadi ya sebenarnya? Saya tadi juga baca. Ya, mungkin bisa saya bantu, Prof. Jadi ini ada pasien, dia tekanan darahnya tinggi, tapi tanpa gejala. Nah, penurunannya apakah secara bertahap atau langsung kaget, Prof? Hipertensi itu ada hipertensi yang isolated atau hipertensi yang OTG, asimptomatik. Jadi tensinya 220/100, tapi dia tidak pusing, tidak sesak, tidak apa-apa. Betul, itu pernah terjadi pada pasien saya. Yang kedua, ada hipertensif emergency dan hipertensif urgency. Pasien-pasien yang datang ke kita, datang ke apotek dan rawat jalan, itu adalah hipertensi yang non-emergency, non-urgency. Artinya apa? Bahwa penurunan hipertensinya tidak usah drastis. Kalau hipertensi, emergency, heart failure apa? Penguatannya drastis. Kalau tidak ya gradual. Jadi diberikan obat, start slow, go slow, how low can we go istilahnya. Jadi penurunannya bertahap, pelan-pelan, sampai tetapi target sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah 140, apakah 150, orangnya muda atau tua. Yang terang tidak perlu drastis, bertahap saja. Dia tidak ada keluhan. Justru kalau kita terlalu drastis, mungkin bisa memberikan efek samping terjadinya suatu transient ischemic attack akibat terlalu turunnya cerebral blood flow tadi. Betul tadi. Itu jawaban saya. Jadi ada hipertensif emergency, urgency, dan hipertensif yang biasa tanpa keluhan, yang OTG tadi.
Baik, Prof. Izin satu lagi, Prof. Ini ada pasien dia hipertensi, dia tidak minum obat karena merasa tekanan darahnya rendah. Apakah seperti itu atau memang tetap minum obat hipertensinya meskipun tekanan Mohon darah? maaf, sekali lagi, ini hipertensi tekanan darahnya rendah. Kurang paham saya. Jadi pasien hipertensi, dia minum obat hipertensi, kemudian tekanan darahnya turun atau rendah. Apakah pasien itu tetap minum obat tekanan darahnya atau tidak, Prof? Ya betul, bagus. Seringkali seperti itu, bahkan pertanyaannya, kalau obatnya saya minum apa tidak tambah turun? Ya. Ada benarnya. Nah, tentunya kita harus tahu sejauh mana obat itu yang diminum, dosisnya berapa. Makanya saya katakan bahwa penurunannya gradual. Tapi kalau dia tekanan darahnya sudah rendah dan ada simptom adanya hypotension, kita harus stop malahan. Justru kita harus hati-hati. Kenapa orang ini kok tensinya rendah? Yang dulunya hypertension. Mungkin dia ada gangguan cardiac output-nya. Dia mungkin sudah mengalami suatu gangguan gagal jantung, kontraktilitasnya. Maka mesti kita evaluasi dengan echo tadi kalau bisa. Untuk melihat stroke volumenya, untuk melihat kontraktilitasnya, untuk melihat dilatasinya, dan obatnya pasti kita stop untuk antihipertensinya. Toh tujuannya itu. Yang jadi pertanyaan lagi, apakah perlu obat antihipertensi? Ya jelas enggak. Nah nanti kalau turun lagi kan tidak boleh. Jadi nah itulah pentingnya kontrol. Kontrol itu untuk melihat efek daripada obat sudah mencapai target. Apakah kedua ada efek samping dari obat tadi, batuk dan lain pedal edema, atau terlalu turun tensinya. Kita tidak boleh ngotot bahwa oh, ini tidak apa-apa itu tidak boleh. Karena yang merasakan pasien. Kita harus menyesuaikan dan kita evaluasi benar-benar obat ini adalah aman dan bisa mengontrol tensinya sesuai dengan kebutuhan pada pasien tersebut. Jadi kalau ada orang dengan antihipertensi turunnya terlalu rendah dan ada keluhan, obatnya kita stop. Kemudian kita mulai lagi dengan dosis yang kecil bertahap lagi. Saya kira begitu. Oke, baik Prof. Untuk sementara pertanyaannya itu dulu, Prof. Ya, terima memang kasih. masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan karena terkait dengan waktu. Mungkin ini ada satu pertanyaan untuk Prof. Untuk Pak Rake yang menanyakan mengenai penggunaan mekanisme kerja MG sulfat pada pasien kehamilan dengan preeklamsi berat. Apakah MG sulfat ini bisa digunakan untuk pasien non kehamilan? Kemudian ini untuk Pak Rake juga, jika pasien sudah minum amlodipin dengan dosis 100 tetapi tekanan darah masih tinggi sekitar 160/70, apakah ada atau mohon solusi terapinya? Mungkin itu dulu ya Pak Rake ya, bisa dijawab dulu. Baik, Ibu Rina, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama tentang magnesium sulfat, saya kira magnesium sulfat itu memang terapi pilihan pertama pada preeklamsia ya, dan kemudian dia bekerja dengan jalan untuk merelaksasi sistem ya, sistem otot juga termasuk yang berkaitan dengan penentu tekanan darah seperti misalnya smooth muscle ya, otot polos dan lain sebagainya. Di samping juga dia mengganggu sensitivitas reseptor simpatis ya. Dari detailnya mungkin nanti Prof bisa menambahkan. Gambaran saya adalah seperti itu yang dapat saya ingat ya, karena terlalu lama sudah tidak bersentuhan dengan magnesium sulfat ini. Yang berikutnya, apakah pilihan terapinya kalau tekanan darah 160 ini tidak bisa diatasi dengan amlodipin. Seperti disampaikan di chat tadi, maka ketika satu obat tidak berhasil menurunkan tekanan darahnya sesuai dengan target yang kita inginkan, maka kita tambahkan dengan regimen kedua. Tapi regimen keduanya apa? Itu yang penting ya. Yang jelas bukan beta blocker. Bisa
tambahkan ARB, ACE inhibitors, atau diuretik diacid ya. Kecuali ada compelling indikasi ya. Compelling indikasinya misalnya tadi sudah disebutkan kalau dia ada kelainan lain, mungkin sesuai dengan anti hipertensi yang dibutuhkan ya. Kemudian yang kedua, kenapa saya yang sebelumnya tadi saya boleh komentar tentang amlodipin direkomend pada CKD karena dia safe ya, dan metabolismenya dominan di liver, itu juga salah satu penyebab kenapa dia tidak ada perlu koreksi dosis pada pasien-pasien CKD ya. Kalau dia tidak kompromis dengan ACE atau ARB, ya, dia bisa digunakan. Sebenarnya ACE bisa tetap diberikan, tapi dosisnya diperjarang ya. Misalnya, ya nantilah kita diskusikan lebih jauh lagi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Baik, satu lagi ini untuk Pak Rake, apakah untuk waktu minum obat antihipertensi itu sebaiknya kapan? Malam hari atau pagi hari, Pak? Sebenarnya kalau dia durasi kerjanya 24 jam, tidak ada pengaruhnya karena dia berada dalam keadaan steady state ya. Berada dalam keadaan terapeutik selama 24 hours, 24 jam. Jadi kapanpun diminum, asal rutin diminum pada jam yang sama setiap hari, kalau itu once a day ya, itu bisa mempertahankan, tidak terpengaruh oleh circadian rhythm ya, seperti halnya kolesterol ya. Kalau antikolesterol, kalau dia short acting seperti simvastatin, kita mainkan di menjelang tidur ya, karena enzim sintesa kolesterol itu bekerjanya optimal di malam hari. Tapi kalau kita pakai long acting, misalnya atau varstatin, tidak harus malam hari, pagi pun bisa. Seperti itu kira-kira. Baik, ini begitu banyak pertanyaan ya untuk pemateri hari ini. Karena terbatasnya waktu, mungkin saya bisa sampaikan di sini kesimpulannya bahwa hipertensi itu adalah faktor risiko nomor 1 kematian, dan prevalensi hipertensi di Indonesia saat ini cukup tinggi. Perlunya peranan apoteker di dalam kolaborasi untuk perawatan atau terapi hipertensi ini, di mana peranan apoteker yang sangat penting di dalam mengumpulkan informasi terkait riwayat pengobatan pasien, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan obat, lalu membuat saran atau rekomendasi, kemudian juga tidak lupa untuk memfollow up penilaian atau kemajuan dari pasien. Tentu di sini peranan apoteker terutama pada pilihan obat hipertensi ya, yang tadi sudah secara detail, lengkap dan jelas disampaikan oleh kedua pemateri hari ini. Sebelum saya menutup acara webinar ini, perlu saya sampaikan tata cara untuk pemberian SKP. Mungkin host bisa menayangkan tata caranya, bisa ditayangkan sebentar untuk mengingatkan para peserta Baik, saya bacakan saja ya. Jadi semua materi itu bisa diunduh di website Hisfarsi. Kemudian ketentuan cara mendapatkan SKP itu juga bisa diunduh di website Hisfarsi. Kemudian nomor 3 adalah hanya peserta yang mengikuti minimal 72 menit durasi webinar dan mengerjakan post-test yang akan mendapat SKP. Nomor 4, post-test bisa diakses 1 jam setelah kegiatan dan akan ditutup pada tanggal
dan akan ditutup pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 24. Kemudian berikutnya nilai batas kelulusan postes, tadi saya sudah jelaskan, adalah minimal 80 poin. Jika nilai belum mencapai 80 poin, postes dapat diulang. Jadi teman-teman sejawat bisa mengulang postes sampai didapatkan minimal 80 poin. Untuk link postes bisa diunduh di atau kunjungi website www.hisparsi.org. Sertifikat akan dikirimkan melalui email kepada masing-masing peserta yang memenuhi syarat maksimal pada tanggal 5 September 2020. Jadi 1 minggu setelah acara kegiatan webinar ini. Kemudian terakhir saya ingatkan bahwa peserta yang mengikuti webinar ini yang melalui channel YouTube maka tidak akan mendapatkan SKP. Jadi itu saja ketentuan webinar. Karena banyak ya yang menanyakan ya kenapa saya tidak mendapatkan SKP. Jadi itu mohon dibaca kembali ketentuan webinar hari ini. Kemudian sebelum menutup acara webinar ini, kami akan menayangkan video informasi. Silakan host mungkin bisa ditayangkan video informasi yang akan disampaikan. Mohon maaf, ini tidak ada suaranya ya. Oke. Terima kasih untuk host yang sudah menayangkan informasi yang telah disampaikan. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat apoteker atas antusiasmenya untuk mengikuti kegiatan webinar Hisparsi Pusat kali ini. Dan untuk khusus terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof. Yogi yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya, menyempatkan diri mengisi acara webinar Hisparsi Pusat kali ini, dan juga tak lupa saya juga atas nama panitia mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Apoteker Rake untuk mengikuti kegiatan webinar Hisparsi Pusat hari ini. Jadi mohon maaf untuk teman-teman sejawat yang mengikuti kegiatan webinar hari ini, dan juga untuk pemateri jika ada kekurangan atau kekeliruan atas terselenggaranya webinar kali ini. Jadi saya tutup webinar hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Prof. Pak Rake, Prof. Yogi. Sama, ya. Bu Rina. Sehat selalu ya Prof. Salam sehat. Amin. Abang Estuni pun. Ya. Ya. Ya, terima kasih ya. Ya. Ya, Prof.